Ahoy, pemirsa celoteh. Ada seorang bule yang kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Praha. Kebesaran hatinya hingga dia mau mendonorkan satu ginjalnya untuk teman baiknya. Siapa dia? Yuk kita celoteh. Nas Davi, satu pivo, Kayak bir saya. apple juice. Siapa yang orang Ceko? Ya sampean loh. Ahoy, pemirsa celoteh. Hari ini saya bersama Standa. Standa siapa sih Standa? Kita cuma taunya Standa. Ya nama lengkapnya Standa PH tapi terlalu panjang sih nggak usah disebut. Nggak bisa disebut ya. Oke, Standa PH. Standa PH. sesuatu. Ya, Standa sesuatu. Bule Ceko yang jago sekali ngomong bahasa Indonesia. Oh jangan terlalu memuji mas. Bisa aja dikit-dikit. Tapi sebelum kita bicara Mas Tanda, saya cuma mau bilang terima kasih kepada Beli Nyoman, Mr. Lee yang sudah membiarkan kita untuk berada di QQ Restoran. Pernah makan sini nggak? Sebenarnya belum pernah, tapi mau banget nih. Kenapa? Tapi mau banget. Mau coba. banget. Harus, karena di sini tuh ini bukan endorse, tapi menurut saya ini adalah satu restoran Asian fusion di Ceko yang aku suka. Ya kalau Alan suka pasti bagus banget. Soalnya aku sih nggak apa-apa. Aku apa aja bisa telan. Oh gitu ya. Oke. Jadi ceritanya pertama kamu belajar bahasa Indonesia itu bagaimana Standa? Nah ini cerita yang ya bukan lucu tapi maksudnya aku nggak pernah belajar. Nah, Kok bisa? kayaknya aku berbakat natural. Alah. Nggak. Tapi aku kan pernah pertukaran pelajar di Jogja Tercinta. Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar aja. Ini Dharma siswa atau bukan? Enggak, itu cuman semacam perjanjian di antara dua universitas. Jadi aku nggak lama di situ, cuman 1 semester, nggak sampai sebenarnya. Oke, kamu sekolah di mana waktu itu di sini? Di sini, kalau di sini di Metropolitan University. Oh iya. Kamu bintang iklan ya? Kok masih ingat? Kamu bintang iklannya universitas itu ya, Metro? Iya, tapi itu udah masa lalu sih. Gitu. Udah nggak lagi. Oh. Ambil jurusan apa di Metro? University? Jurusan kajian Asia. Kajian ASEAN. Kajian Oke. kajian Asia dan ASEAN atau ASEAN? Asia. Asia. Kajian Jadi the Asia. whole Asia. Ya, jadi semuanya. Oke. Ya. Jadi itu agak hubungannya dengan hubungan internasional gitu. Oke. Jadi kamu kemudian Tapi namanya kajian Asia gitu. kemudian kamu ditugaskan atau apa ini? Soalnya aku disuruh untuk memilih suatu negara di benua Asia untuk pertukaran pelajar. Nah, dan ya kalau mau tahu ceritanya, pada awalnya aku milih Jepang. Jepang. Aku milih Jepang. Padahal kalau menurut saya melakukan penelitian, kamu itu lebih suka Indonesia atau Taiwan? Salah atau enggak itu penelitian Nggak saya? salah, sebenarnya benar. Karena pada akhirnya aku nggak jadi ke Jepang. Aku belum pernah ke Jepang malah. Belum pernah. Nah. Tapi kenapa dulu pertama kali pilih Jepang? Ya karena aku kan waktu itu belajar bahasa Jepang. Nah, dan memang waktu itu agak tren ya. Semua orang Ke Jepang. mau ke Tahun Jepang. berapa itu? 2011 kayaknya. Oh, Berarti saya nge-apply 2010. 2010. Ya udah lama banget lah. Oke, K-pop belum terkenal di sini. K-pop saya sampai sekarang belum terlalu terkenal gitu. Oke, jadi waktu itu kamu apply ke Jepang ya, dan waktu itu malah sekolah bahasa Jepang ya? Lebih kayak kursus gitu. Iya, oke. Nah terus aku dapat beasiswa untuk sepanjang tahun di Jepang, di Osaka. Nah tapi 2011 atau 2010 itu ada apa namanya ada kasusnya di Fukushima. Oh, yang meledak Ya, meledak itu, ke yang nuklir apa gitu. itu ya. Nah, Atom. jadi sepertinya pemerintah Jepang memutuskan untuk tidak membagi uang ke mahasiswa
asing. Beasiswa. Ya, jadi mereka batal beasiswanya. Dan waktu itu aku nggak mampu untuk apa namanya? Bayar sendiri. Bayar 1 tahun di Jepang sendiri. mahal, Itu mahal banget. Apalagi waktu itu saya kan belum kerja. Jadi gitu. karena itu kamu pindah Indonesia. Berarti kamu anggap Indonesia murah? Bukan murah. Tapi waktu itu aku masih dalam proses pemilihan. Oke. Dan selain di Indonesia soalnya udah nggak ada pilihan lagi. Oke, berarti ingat tidak ada pilihan lain. Oke. Jadi aku ke Indonesia karena memang aku harus milih suatu negara, tapi semuanya udah diambil orang. Sudah penuh. Semuanya udah penuh. Nah, jadi aku sisanya Indonesia doang. Jadi aku ke Indonesia. Nyesel? Nggak nyesel. Malahan pas saya milih, aku belum pernah ke Indonesia waktu itu. Pernah dengar tentang Indonesia? Ya, pernah dengar pasti kan Ya. namanya Kamu belajar Asia kajian pula Asia. ya. Jadi aku pasti dengar. Nah, cuman aku nggak terlalu, ya bisa dibilang nggak terlalu tertarik gitu. Nah, tapi pas dipilih ya udah aku mulai belajar kan sebelum ke negara orang kan harus tahu sedikit ya kan. Jadi aku mulai belajar dikit, bukan bahasa, belajar apa tentang Indonesia, belajar tentang sedikit kultur, kultur, sosiologi, politiknya gitu. Ya, tapi sedikit-sedikit aja. Secara general. Secara general. Cuman pas saya mendarat supaya aku nggak terlalu kaget. Apa yang kamu siapin? Waktu kamu belajar itu kamu sudah belajar kan ini Indonesia seperti ini. Jadi supaya kamu nggak kaget, kamu dari Ceko itu bawa apa? Persiapan apa? Nah, yang pertama aku pasti belajar tentang agama kan. Agama. Nah, bukan belajar ke dalam, maksudnya aku belajar permukaannya agamanya apa di situ, karena buat saya kan kamu tahu di sini kan orang nggak ada yang punya agama. Nah, jadi aku itu yang agak mengkagetkan di sini karena di situ kan banyak agama kan. Tapi tetap sebenarnya beda, ekspektasinya beda dengan yang kamu pelajari. Maksudnya yang saya ngalami di tempat gitu. Oke, jadi kamu waktu itu terbang ke Jakarta ya? Aku terbang ke Jakarta, tapi di situ aku cuman pindah pesawat. Transit. Transit. Nah, terus saya langsung ke Jogja. Terus di Jogja, di bandara aku dijemput teman-teman sekelas. Masa orang depan. asing juga apakah orang Indonesia? Enggak, orang Indonesia. Soalnya kalau di kelas saya tidak ada orang asing yang lain. Kamu satu-satunya? Saya sendiri. Berarti kamu satu-satunya orang eksotik? Bisa dibilang begitu. Soalnya di seluruh... Banyak yang minta foto sama kamu? Iya, lumayan. Kan waktu itu sebenarnya belum banyak bule di Jogja. Jadi di seluruh fakultas cuma ada 2 orang asing. Sebenarnya 3. Satu dari East Timor. East Timor ya. Jadi nggak bisa dibilang bekas Indonesia. Satu orang Prancis, dia guru, dan gue. Apa bahasa Jawa yang kamu paling ingat? Aku tresno karo kowe. Berapa kali kamu ucapkan di sana? Kalau di sana malahan enggak, karena waktu itu masih ada pacar Ceko, orang Ceko. Jadi nggak boleh, ya kan? Masih miluye ya? Ya masih. Belum aku tresno karo kowe. Belum. Nah, habis itu pulang, habis itu kamu memperlancar bahasa Indonesia bagaimana? Nah, habis itu aku coba belajar sendiri. Nah, dan beberapa tahun lagi, kayaknya 2 tahun, 2013, aku diterima. Waktu itu saya masih sekolah sebenarnya, tapi udah diterima untuk bekerja di Kedutaan Besar Indonesia. Di Kedutaan Besar tahun berapa itu kamu? 2013. Untuk para pemirsa celoteh yang tidak tahu bahwa Standa ini adalah pekerja di staf KBRI di bagian politik ya? Iya, Kang. Iya, nanti kita akan bicara lagi masalah pekerjaannya di KBRI, masalah politik, apa yang ada di dalam otaknya dan bagaimana kontribusi dia terhadap Indonesia. Tapi sebelum itu kita bicara kembali ke masa sekolah dia. Nah, kalau kamu bandingkan ketika kamu sekolah di Ceko dengan kamu sekolah di Indonesia, apa sih yang ada perbedaan apa? Sebenarnya ini pertanyaan yang lumayan sulit
karena di universitas di Indonesia, by the way, itu nama universitasnya Universitas Pembangunan. Universitas Pembangunan, oke. Pembangunan Veteran. oke. Kan saya udah lumayan tua waktu itu, jadi veteran. Veteran aja. Oke. Nah, Terus kan? jadi waktu itu saya memang cuman satu orang asing yang di situ. Jadi treatmentnya kepada aku ya lumayan spesial. Nah, jadi kalau misalnya harus ada sumber-sumber untuk peneliti atau apa, ya aku dikasih prioritas di mana-mana. Jadi aku kayaknya nggak bisa terlalu membandingkan Indonesia, sistem Indonesia dengan sistem di Ceko. Ceko. Tapi kamu merasa bermanfaat nggak 5 bulan berada di Indonesia untuk ambil beasiswa itu? Kalau dilihat dari sisi pelajarannya, aku rasa sih tidak begitu bermanfaat kalau boleh saya jujur. Nah, tapi aku anggap itu lebih bermanfaat dari sisi kemanusiaan dan pengalaman gitu. Nah, aku suka sekali pergi ke sekolah di Jogja. Jadi Cuman kamu belajar ini otodidak karena kerja di KBRI, pelan-pelan ngomong bahasa Indonesia. Iya, soalnya pas saya diterima di KBRI, aku dibilang kamu harus menguasai bahasa Indonesia selama waktu 1 tahunnya. Siapa orang paling berjasa buat kamu mengajarkan bahasa Indonesia? Berjasa. Ya maksudnya paling sering kasih pelajaran bahasa Indonesia yang kalau boleh disebut mungkin kita kenal atau tidak kenal ya nggak apa-apa. Soalnya yang paling berguna itu mantan pacar saya. Cinta. Ya, yang saya temukan di sini, dan memang kalau di rumah kita setiap hari omongan bahasa Indonesia. Jadi itu yang sangat berguna. Tapi kan kamu kan kerja di bagian politik tuh. Berarti kan ada bahasa Indonesia yang menggunakan terms politik, bukan hanya sehari-hari. Itu sebenarnya nggak masalah, karena kalau di kantor, apalagi kalau lagi saya menulis sesuatu pun itu semuanya pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Nah, okay. Cuman baru kalau saya ngomong sama orang, atau kalau lagi ada nggak tahu kunjungan dari Indonesia atau apa, aku pakai bahasa Indonesia. Oke, berarti setelah 5 bulan kamu di Indonesia, kamu pulang ke Indonesia, kamu sudah jatuh cinta nggak terhadap Indonesia? Ya mana ada yang nggak jatuh. Begitu. Iya, kamu pasti Indonesia layak untuk dicintai. Ya, sebenarnya pasti ada yang nggak jatuh. Tapi kalau saya sendiri sih, aku benar-benar jatuh Indonesia sama. Jatuh cinta ya? Ya waktu itu. Cuman kayaknya bulan pertama aku masih bingung. Kamu promosiin nggak ke teman-teman kamu di Ceko tentang Indonesia? Ya aku promosiin. Soalnya habis saya kan masih banyak yang mau ke Indonesia ikut pertukaran pelajar itu. Kamu ada mempengaruhi, hey harus ke Indonesia, harus ke Ya Jogja. pastilah. Oh gitu? Gitu. Oke. Saya punya satu video Standa. Takut saya. Enggak lah. Kenapa takut? Siap? Saya supaya kamu bisa lihat. Hello, Standa, Pia Caperi. I know Standa from elementary school, and we were classmates since I think 9 years old. And then I lost after the school. I lost contact with Standa, but luckily we got in touch again, and he introduced me to the interesting Indonesian culture, and he helped me get in touch with some people in Indonesian embassy, and he was also the one that inspired me to travel to Indonesia, where in the end I also found my wife. I must really thank Standa because he's very reliable. You can always count on him, and really helpful person. And when I told him that I will get married in Indonesia, he offered to help me with translation there. So he came there, he helped with the organizing as well, and without him I would be really lost. And one funny story that because my father was not able to come for the wedding, he was replaced by my brother,
because he was busy. He couldn't make it for some of the rituals that are for the wedding. So Standa actually replaced my father during the preparations or during the rituals before the wedding. And then unfortunately after the wedding, when we were supposed to go for like honeymoon to Karimun Jawa, and he was supposed to go as well, he didn't feel well, and due to some problems in intestines, he was not able to join. So I hope, Standa, that you will have better health in the future and you will always be happy, and I hope you will find some good girl and make a lot of little Standas. Little Standas. Little Standas. Wah, aku nggak nyangka kamu itu ada kemampuan mata-mata sampai segitu. Siapa dia? Itu ya seperti yang tadi dia bilang. Ya. Namanya ya kalau Stephen bahasa From. Inggrisnya Stepan. Nama Cekonya siapa? Stepan. Stepan. Oke. Dia teman kamu dari SD? Ya, dia teman SD. Dan ya dia sebenarnya udah jelasin semuanya. Pokoknya pas dia mau nikah sama cewek Semarang, Karena dia perlu pengganti papanya, dia cari orang muka tua seperti kamu. Enggak, itu enggak kayak gitu. Nah, tapi dia lebih kayak perlu bukan penerjemah tapi semacam pengantar ya, pembantu. Pembantu ya. Bride, groom, kayak groomman gitu ya, best Ya, man. lebih kayak pelancar gitu. Iya, tapi katanya ada satu insiden tuh di situ, dibilang kan kamu kan harus menjelaskan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Ceko untuk saudara-saudara dia yang dari Ceko datang. Tapi ternyata orang-orang di situ bercerita bahasa Jawa. Oh iya, itu benar, soalnya aku di hire sebagai penerjemah. Tapi pas ada ritualnya begitu, ya memang semuanya pakai bahasa Jawa ya kan. Nah, jadi aku kan nggak bisa bantu. Nah, kemudian kamu bisa sakit perut tuh karena makanan tuh karena apa, Standa? Atau kamu makan banyak sambal? Aku sih nggak tahu, tapi habis pernikahannya kan banyak makanan ya kan. Iya. Nah, banyak jenis makanan dan aku campur semuanya. Jadi aku makan sini sono, dan hari berikutnya aku nggak bisa keluar dari kamar mandi. Gitu, karena insiden. Ya, mungkin kebanyakan makan ya. Nggak tahu sih pokoknya. Apa penyebabnya nggak tahu, akhirnya kamu batal ke situ. Ya, jadi aku batal ke Karimun Jawa gitu. Oke. Apa sih arti teman buat Standa? Kok itu pertanyaan yang sangat dalam gitu. Dalam. Ini kan pemilihan Mr. Universe. Gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau arti teman atau arti sahabat itu pasti beda bagi setiap orang. Yes. Dan aku tanyanya buat Standa, bukan buat orang lain. Nah, bentar loh. Nah, tapi kalau buat saya itu pasti seorang yang selalu ada di sini buat saya apa adanya. Oke. Jadi aku bisa curhat apa aja ke dia. Aku kalau nggak ada duit aku bisa minta dari dia. Saya cari teman seperti itu. Ya, tapi aku kalau jujur aku sampai sekarang nggak pernah pinjam duit. Tapi Kamu dipinjamin duit. mungkin. Terus. Tapi maksudnya kan di kehidupan orang bisa ada banyak kecelakaan, banyak hal yang buruk. Kan selalu kita perlu orang yang ada di sini buat kita kan. Ya, jadi kalau kita lagi nggak merasa well, nggak merasa sehat atau merasa nggak tahu apalah, kamu ngerti. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu, itu baru namanya sahabat. Kamu punya banyak sahabat atau kamu orang-orang yang memilih? Nggak, kalau sahabat menurut saya sebenarnya tidak perlu banyak. Nah, karena koneksi dengan orang itu sangat spesial, sangat jarang gitu. Jadi kalau teman itu bisa banyak, kenalan itu bisa banyak. Tapi kalau yang benar-benar sahabat itu aku bisa bilang berapa? bisa hitung satu tangan gitu. Satu tangan. Satu tangan. Cuma 5. Kan jarinya masih 5 berarti. Saya akan hadirkan lagi sebuah video. Saya tidak tahu dia sahabat atau tidak, nanti Standa jawab. Duh. Oh ya, aku tahu sih. Itu
Kok dapat kontaknya dari mana? Enggak ada suara. Oh iya betul. Wawan. Belum. Ahoj Sandro, ahoj Elene, zdravím vás všichni, kteří sledujete tento kanál. Já jsem Petra a jsem dlouholetá přítelkyně kamarádka Standy a byla jsem Elenem požádaná, abych pro ní natočila krátké video s tématem vlastně o Standovi, jaký je a co si o něm myslím. Známe se už asi 10 let, takže si myslím, že ho znám celkem dobře. No, tak co bych o něm mohla říci? Chtěla něco pěkného, tak to není úplně tak jednoduché, že? Znám to uznej. Takže Standa je milý, pěkný, zdravý, statný muž. Milý je třeba v tom smyslu, že vám občas otevře dveře, hlavně pěkným ženám, a občas i méně pěkným. Standa je i sportovně založení, když zrovna není covid, tak sem tam zajdeme na badminton nebo na squash. A když zrovna teda nemůžeme sportovat, tak doma sportuje a tím, že posiluje, zvedá činky, aby byl furt v kondici a aby mohl lákat ty hezký ženy. Tak. Mimo to je Standa obětavý, všichni, kdo ho znáte, mi to jistě potvrdíte, že když ho někdo požádá o pomoc, tak většinou neodmítne, pokud je to v jeho silách. Čas je i docela vtipný. Když si vzpomenu, nedávno jsme se spolu koukali na zprávy a tam bylo zmíněno, že jeden primář odstupuje z té nemocnice, že prostě bude nový primář. A já jsem se ptala Standy, co vlastně znamená slovo primář. A on po chvíli přemýšlení mi řekl, no to víš, slovo primář vlastně znamená to, že pokud jsi pacient a přijdeš do ty nemocnice a cítíš se jako primář, že se cítíš fajn, tak ten primář tam pak dobře pracuje. A když jako se cítíš špatně, tak oni vymění toho primáře. No, Susah banget diterjemahin to ke zrovna. dalam bahasa Indonesia. Gampang. Že ve svém životě mám. Mám v tebe oporu i kamaráda. Ale stejně budeš vždy můj průměrný, hezký, chytrý a průměrně nejlepší kamarád. Takže to je všechno ode mě, mějte se hezký, pa. Oh, tentu saja dia seorang sahabat itu. Sahabat ya. Sahabat. Salah satu yang terpenting di Hidup kamu. hidup saya. Iya pasti. Emang bisa seorang laki-laki bersahabat dengan perempuan? Memang nggak bisa. Aku tanya sama kamu, bukan kamu tanya sama saya. Ya kan buktinya bisa aja. Well, kadang kan terjadi perasaan, feeling, cinta begitu. Ya terkadang lah. Pasti bisa. Tapi ini masih di tingkat atau tahap tingkat sahabatan kesahabatan. Kamu kenal Petra di mana? Aku kenalnya Kalau Stefan kan dari teman SD ya di sekolah. Kalau kayaknya Petra, pertama kali kita ketemu di suatu lapangan main bulu tangkis gitu. badminton. Oke. Dan persahabatan itu timbul. Apa artinya timbul? Muncul ya jadi berteman. Jadi gara-gara ketemu Enggak di juga badminton. kan, itu kan perlu waktu ya kan. Nah, jadi enggak langsung sahabat tapi memang kenalan dulu. Ya begitulah. Oke. Itu kan proses kan perlu waktu. Apa yang akan dilakukan seorang Standa terhadap sahabat? Kok kamu tahu ya? Apa? Tahu apa ini? Aku kayaknya ngerti tujuannya kemana. Kemana emang? Saya kan cuma tanya. Ya sih kan apa yang bisa buat seorang menjadi sahabat buat aku ya kan? Kayaknya itu susah dijawab sih. Itu banyak sekali detail kecil. Kalau memang orangnya baik, aku merasa nyaman. Ya udah, Ya. gitulah. Dan saya pemirsa, saya tahu sesuatu tapi saya tidak berhak mengatakannya. Hanya Standa yang berhak mengatakannya. Tapi menurut saya apa yang dilakukan Standa itu
terserah kamu mau bicara sama celoteh, nggak apa-apa juga. It's your privacy. Ya kan kalau kamu udah buka topik ini, tapi sih aku kaget banget lah kamu bawa video sama temanku ini. Ya memang ya pernah dia sakit, jadi aku berikan Salah satu salah organ satu ya ginjal. kepadanya. Wow. Standa, it's something, really. Ya. Hanya untuk seorang Tapi kamu sahabat. kok tahu dari mana dia? Celoteh. Duh. Itu benar-benar mengkagetkan. Iya, tapi berarti dia seseorang yang spesial ya. Ya dia pasti spesial, tapi bukan. Iya, sebagai kekasih, tapi sebagai seorang teman. Saya juga punya standar Maksud teman enggak, seorang. kamu nggak ngerti. Dia pasti spesial, tapi aku kasih ginjalnya bukan karena dia spesial. Ya pasti bukan karena dia super spesial bisa dibilang. Nah, tapi karena dia perlu ya kan? Karena dia perlu. Karena dia perlu. Jadi kalaupun saat itu Alan perlu, Soalnya sebelumnya kita teman, kita sudah bisa dibilang sahabat, tapi bukan sahabat yang terbaik sedunia gitu. yes. What made you? I mean like usually ini keingintahuan ya Standa ya. Bukan aku ingin membuat gosip atau apa, tapi aku ingin tahu karena saya menganggap ini suatu yang luar biasa, sedangkan sesama keluarga kakak adik aja menyerahkan sesuatu organ itu berpikir 1000 kali ya, apalagi Standa kan masih muda ya. Nah itu kenapa? Karena saya masih muda. Kalau udah tua mungkin nggak mau. Masa? Kan udah takut. Anyway, tapi it's a good job. sebenarnya ini sesuatu yang perlu dijelasin dikit. Banyak orang anggap ini pemberian ginjal seperti sesuatu yang sangat serius, yang sangat berbahaya mungkin bagi si pendonor. Ya, tapi nggak kayak gitu. Nggak ya? Sebenarnya kalau hidup saya tidak berubah sama sekali. Tidak seperti saya. Ya, kalau birnya malahan aku direkomendasi. Oh gitu. Nah, jadi yang saya nggak boleh cuman jadi terlalu gendut, jadi ya kayak kamu. Lusta nggak boleh. Terus nggak boleh makan terlalu banyak daging dalam satu waktu gitu. Oke. Ya udah kayak gini, pokoknya hidupnya normal-normal aja sih. Oke. Ya tidak ada sesuatu yang dilarang beneran gitu. Nggak ada lah. Oke. Jadi aku masih hidupnya normal seperti sebelumnya. Jadi bagi pemirsa yang misalnya ada teman atau orang lain yang membutuhkan, kalau kita bisa membantu sebaiknya membantu. Ya pasti, apalagi kalau memang bisa, ya kan. Nah, kalau nggak setiap orang memang bisa jadi donor, ya waktu itu saya juga diperiksa hampir setengah tahun atau lebih maupun lebih, dan pada akhirnya si dokternya bilang cuman sekitar 30% orang yang lulus, ya. Jadi cuman orang yang benar-benar sehat, yang nggak ada masalah sama sekali, yang tidak merokok, yang Tidak terlalu minum alkohol. Tidak. Ya. Minum ya, boleh benar. tapi tidak ya, banyak. Benar, yang tidak terlalu gendut juga. Pokoknya semuanya harus sehat, dan baru sebenarnya dibolehkan untuk berikan. Jadi kalau memang ada kesempatan untuk memperbaiki karmanya, ya. Kamu percaya karma? Aku nggak percaya sih. Kamu sok karma. Nah, ya. Tapi maksud saya ini kan tidak merubah hidup kamu sama sekali. Jadi kalau bisa ya udah. Tapi tetap Standa, walaupun kamu mengecilkan peranan kamu, bagi kita orang ini suatu cerita yang inspiratif bahwa kamu mau berbesar hati melakukan itu. Tidak, makanya saya bilang tidak semua orang mau melakukan itu, Standa. Aku cuman Take kepo. that credit. Aku cuma kepo kamu it. taunya dari mana, I karena appreciate nggak semua it. orang tahu ya. Hah? Karena nggak banyak orang tahu sebenarnya. Nanti kita bicara setelah wawancara nanti Oke, 3 oke. jam. Nah, sekarang sudah kita berbicara tentang teman, bagaimana hati seorang Standa. Nah, sekarang kita mau bicara masalah mereka itu semua mengharapkan little Standas. Mengharapkan kamu have someone. Are you picky? Kamu Pasti. milih? Ya aku sangat memilih. Ya. Kalau untuk cewek Apa di masa kriteria depan, kamu? Cewek kriteria ya, kamu? apa ya?
Ya kan harus aktif. Aktif itu apa ini? Aktif dalam ini kehidupannya. Kayak suka Jadi jangan malas olahraga. gitu. Oke. Jangan malas. Kemudian Nah, harus mandiri. mandiri terus. Ya, berarti jangan minta duit terus. Oke, terus. yang bukannya saya nggak mau kasih, tapi aku nggak suka sikap kayak gitu. Oke, kamu pelit ya? Ya, Oke, aku nggak teruskan. pelit, aku cuman maunya orangnya aktif. Independen. Ya, Yes. itu mandiri. Kemudian Nah, terus tersenyum, senyum, oke. terus jangan anggap diri sendiri terlalu serius. Oke. Ya. Apakah harus orang Asia? Enggak, kenapa harus orang Asia? Nggak tahu, ada kan orang selera. Itu Nggak, bukan bukan. rasisme ya, dalam Nggak. cinta itu bukan rasisme, tapi Itu only selera aku, itu cewek pasti. Iya. Nah, Jadi jadi cewek maunya putih, hitam, Asia, hijau. Kalau hijau pasti bagus sih, cuman nggak ada. ada pesan anonimus Anda. Dia tidak mau disebutkan namanya kali ini. Saya cuma mau membacakan ya Stan ya. Karena dia tidak mau. Oke, tunggu sebentar sampai di mana sekarang banyak sekali ya. Tuh, siapa tuh? Dia itu orangnya setia kalau punya pacar. Tapi kalau free tebar pesona di mana-mana. Oh, aku tahu siapa nulis ini. Cuma aku sukanya dari dia orangnya jujur. Oh. Tapi jujur tapi depan tahu dia tahu apa yang dia mau. Dia pintar menjaga rahasia orang, nggak emberan, pinter, suka menolong, bukan bentuk materi, memang pelit dia. Tapi yang lain, perhatian, jadi pendengar, nganter-nganterin, macem-macem. Itu testimoni dari Anonymous. Dan ada satu lagi tambahan. Banyak cewek yang kira dia suka sama ini dan itu. Tapi rata-rata mereka entah nggak denger yang dia mau, atau ngotot ngejar dia, atau dipikir bisa geret dia jadi sama dia macem-macem. Tapi intinya dia jujur, tahu apa yang dia mau dan selalu jujur di depan. Meskipun dia suka sama seorang cewek pun, dia nggak gampang didrag untuk ikut cewek itu. Oh. Itu pidato yang sangat mengharukan gitu. Tapi betul, kamu tidak bisa dikontrol seorang cewek. Seorang cewek, seorang cowok, seorang monyet pasti aku nggak bisa dikontrol. Nggak bisa. Aku Tidak kan- ada satu orang pun yang kamu jadikan panutan yang bisa bicara ke kamu. Enggak lah. Biarpun orang tua juga enggak. Malahan kalau orang tua enggak sih. Nggak denger ya. Kalau orang tuanya lebih kayak teman atau sahabat gitu. Oke. Itu kalau hubungan saya dengan orang tua memang kayak gitu, bukan kayak orang dengan orang tua, tapi orang lebih kayak dengan teman-teman gitu, itu agak Oke. khusus. Nah, sekarang apa harapan kamu ke depan? Maksudnya dalam rangka ceweknya. Nggak merangkak cewek dalam hidup kamu. Nah, Apa kita yang belum ingin selesai itu, Yang saya mana? ingin cewek yang kayak mana? Oh iya, oke. Promosi. Oke, cewek yang bagaimana yang kamu mau? Nggak, sebenarnya udah itu aja. Yang tadi saya bilang itu aja cukup. Yang apa namanya? Yang mandiri, Yang independen, mandiri, yang aktif, cerdas smile. pasti, dan pendek. Aku pendek? maunya pendek. Oh ya? Aku Kenapa? nggak suka cewek yang tinggi-tinggi. Kenapa? Nggak tahu, kayak laba-laba bentuknya. Mungkin karena itu kamu lebih banyak dapat orang Asia karena lebih banyak pendek-pendek. Kayaknya karena aku ada hubungan dengan Asianya kan. Jadi Iya. kajian Asia, aku kerja di embassy. Jadi terpengaruh ya. terpengaruh. Dan lingkungan juga akhirnya Dan dengan aku orang- tinggal di Praha 4. Di situ kan Yes. banyak orang Asia kan. Yes, exactly. Dekat Kalau Sapa. ya dekat Sapa. Kalau teman-teman juga banyak sekali orang Vietnam sebenarnya. Orang Vietnam juga ya. Oke. Nah, sekarang harapan kamu ke depan apa? Kalau harapan saya ke depan, kok itu pertanyaan pengen- harus disiapin. Iya, kamu pengen nggak punya pendamping? Atau kamu orangnya, aku mau single aja, have fun kayak gini. Ya, itu pertanyaan yang bagus sih pasti. Punya target nggak? Berapa tahun ke depan kayaknya aku harus sudah punya. Nggak, ini sesuatu yang nggak bisa dibentukin target gitu. Jadi
Kalau jadi ya udah jadi, kalau nggak jadi nggak masalah Jadi juga. kamu orangnya let it go, Ya, let it flow. aku kan terserah. orang santai. Aku kan Sagittarius. Emang kenapa kalau Sagittarius? Kamu percaya bintang-bintang? Aku nggak percaya, tapi aku Pertama dia bilang karma, dia nggak percaya. Sekarang Sagittarius dia juga nggak percaya. Oke. ya, tapi saya dibilang kalau orang Sagittarius memang kayak gitu, kayak lebih suka kebebasan. Nah, jadi aku juga suka. Tapi bukan artinya saya nggak mau sama sekali, cuman kayaknya belum ada yang memenuhi kriteriaku. Jadi sekarang single ya? Masih. Masih single. Pemirsa, silakan kontak jodoh 10%. Oke, kamu sekarang kerja di bagian politik. Nah, kira-kira apa sih kontribusi kamu terhadap KBRI dan Indonesia? Maksudnya kan orang asing tapi berada di bidang politik. Nah, aku sebenarnya aku nggak tahu apakah boleh saya cerita. Seharusnya ini rahasia ya. Rahasia. Rahasia lah. Rahasia, nggak boleh cerita. Kan, saya kan mata-mata kan. Ya, tapi sebenarnya aku mata-matain negaraku sendiri. Jadi aku menganalisakan Kamu memberikan pemikiran kamu tentang bagaimana kondisi politik di Ceko. perubahannya, misalnya nanti Iyalah. pemilihan umum tahun September atau Oktober. Oktober. Nah, kamu memberikan pandangan kemungkinan ada kemenangan dari partai ini jadi kita Iya, pasti. Indonesia Iya, bisa pasti. melakukan step-step langkah-langkah planning kayak begitu ya. Oke. Dan kamu suka? Sebenarnya ya sih bisa dibilang suka sih. Itu memang sekolah di situ. Itu ya memang sekolahnya ke situ, terus kerjanya aku juga suka karena lumayan mandiri aku, maksudnya aku kan bertanggung jawab kepada diri sendiri. Tidak ada yang terlalu bisa mengontrol aku ya kan. Jadi ya itu yang saya suka. Di dalam kerjaan juga nggak ada yang bisa ngontrol standar. Iya kan, soalnya hasil kerjaanku nggak ada yang bisa diperiksa ya kan. Karena itu adalah pure opinion dari standar tentang politik. Ya bukan di cuma Ceko. opini, tapi kan Dengan data tentu. kalau ini bukan exact science ya kan. Jadi apa aja yang saya menulis, apa aja yang saya bilang kepada bos-bos aku, itu sebenarnya bukan, aku nggak mau bilang harus dipercayai, tapi sebenarnya nggak ada pilihan lain selain percayai aku kan. Yes. Terima kasih. Kamu sudah melakukan sesuatu membantu KBRI Indonesia. Ya, saya sangat senang. Sebenarnya bukan cuma itu cuma sebagian. Nah, kalau misalnya lagi ada kunjungan dari Indonesia atau apa, saya juga membantu terjemahin, meskipun saya sebenarnya belum jago bahasa Indonesia. Aku cuma pintar bahasa basi gitu. Tapi kamu paling malu kata kalau bicara di publik. Ya, aku paling malu. Padahal satu kali saya pernah lihat kamu bicara di publik, bagus loh. Kapan? Waktu perpisahan Pak Wisnu atau siapa itu? Atau ya pakai Pak Wisnu deh. Ya mungkin, tapi itu pidatonya memang saya siapkan sebelumnya gitu. Siapkan. Ya, jadi bukannya saya cerita langsung yang ada di mulut saya, nggak kayak gitu, tapi memang sebelumnya aku nulis kira-kiranya aku mau ngomong apa, terus aku cari kosakata yang pas begitulah. Jadi kalau bahasa Indonesia juga belum kan kamu bisa lihat sendiri masih banyak salah. Enggak lah, boleh lah. Communicatable. Dan Ya. dan kamu melihat orang-orang diaspora di Indonesia gimana? Yang tinggal di Ceko, masyarakat Indonesia. Maksudnya Ya bagaimana pola orang-orangnya? Adakah pesan-pesan untuk mereka? Apakah kamu juga bergaul dengan mereka? Nah, itu sebenarnya sesuatu yang lumayan menarik. Aku nggak begitu kenal. Sebenarnya aku kenal dengan orang-orang yang Tapi tidak dekat. tapi tidak terlalu dekat. Ya. Kenapa? Apakah Saya karena juga nggak tahu kerjaan? kenapa sih, tapi kayaknya kita memang beda. Nggak mungkin juga beda lokasi, beda hobi, kegiatan. beda kegiatan. Kayaknya jarang. Tapi kamu kan hobi badminton. Orang Indonesia kan banyak suka bulu tangkis. Ya sebenarnya baru sekarang ada banyak cowok yang main ya kan. Nah, tapi dulunya rata-rata orang Indonesia di sini itu cewek. Nah, dan kalau cewek nggak terlalu banyak yang mau ya kan? Main yang bulu mau tangkis. main bulu tangkis.
Bukan karena kebanyakan cowok yang mau, bukan kebanyakan cewek, karena Standa emang deketinnya yang cewek. Bener gak? Ya kan nggak deketin karena kan mereka nggak mau main. Oke Standa, terima kasih atas wawancara hari ini. Oh udah selesai? Udah, emang kirain baru mulai. Ada yang mau dikatakan mungkin untuk para pemirsa tentang apa saja terakhir Kak Standa mau kasih ucapan? Apa aja ya kan bisa saya ucapkan? Selamat Ya berpuasa. mungkin nanti aja. Aku cuman mau ucapkan bagi semua orang yang berani kerja atau kuliah di luar negeri, ambil aja kesempatan itu. Itu memang sangat-sangat berguna dan itu pasti merubah pola pikir sampean. Kamu. Anda. Sampean. Ya. Jadi memang itu Itu kamu. sangat menurut saya sih sangat penting. Tapi kalau itu bukan cuma untuk orang Indonesia, tapi orang Ceko Ya untuk juga, semua orang di dunia. planet bumi ini. Ya, karena menurut saya Standa ya, kita traveling ke negara lain itu adalah pengalaman yang kita bawa dan merubah pola pikir kita, membuat kita mindset kita itu out of the box, you know. Ya itu sangat penting dan saya rasa sih setiap orang kan aku ngerti memang tidak setiap orang bisa, tapi kalau bisa memang harus dilakukan, harus dijalankan dan itu pokoknya sangat memperkaya hidupnya. Gitulah. Wow. Jadi Kelihatan usianya sangat bijaksana. ya aku usianya masih kecil. Aku sama kamu tua aku lah. Nggak mungkin. Aku 43. Aku 44. Oh iya, dia lebih tua, pemirsa. Nggak ada. Oke, pemirsa Celoteh. Oke. Sampai di sini saya dan Standa mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat menunaikan ibadah puasa. Celoteh. Oke, dadah. Thank you.